Setelah sebelumnya saya sudah membahas Boruto to Blue Vortex chapter 35 versi spoiler yang masih berupa terjemahan fans. Kali ini, demi menghindari kesalahpahaman cerita, saya akan bahas versi terjemahan resminya. Sebagian besar mungkin isinya sama, tapi ada beberapa dialog yang salah diterjemahkan. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman chapter 35 kali ini menampilkan Hidari yang sedang duduk dengan tatapan tajam dari rinnegannya. Di sampul halaman itu, ada sebuah catatan yang berbunyi, mengasah taring hingga dapat menggapai jawaban. Sementara judul dari Boruto to Blue Vortex chapter 35 adalah emote. Di halaman pertama, ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, sang penelaah cinta dan monster yang baru mengenal dunia, Hidari. Bagaimana mereka berdua menafsirkan kematian Mamushi. Chapter ini diawali dari markas Shinju. Jura terlihat menyadari kematian Mamushi. Dia berkata, Mamushi mati. Hidari hanya terdiam mendengar informasi itu. Lalu Jura berkata lagi, setelah mengikuti nalurinya, dia terbakar oleh hawa nafsu hingga habis begitu saja. Meski menyimpang, apakah itu juga salah satu realisasi dari rasa cinta? Dan lagi, Hidari hanya diam mendengar pertanyaan itu. Lalu Jura berkata lagi, aku sendiri juga merasakan sesuatu yang membara dari cara hidupnya. Dan juga sikapnya yang mendambakan kejayaan sebagai spesies Shinju. Di sisi lain, mungkin itu hanya pemikiran dangkal yang berasal dari makhluk hidup yang sangat primitif dan tidak sempurna. Hidari lagi-lagi hanya diam mendengarnya. Lalu Jura bertanya kepadanya, Hidari, menurutmu bagaimana? Setelah itu barulah Hidari mulai berbicara. Dia berkata, Togedama milik Mamushi. Ya, apa boleh buat, memang waktunya terlalu mepet. Tapi beda halnya dengan kasus Matsuri dan Ryu. Harusnya kau bisa mengambilnya kalau kau mau. Seperti yang terjadi padaku. Kenapa kau tidak melakukannya? Atau lebih tepatnya, kenapa kau mau repot-repot membangkitkanku kembali? Jura terdiam sejenak mendengar pertanyaan itu. Dia pun terlihat berpikir dan kemudian berkata, kenapa ya? Aku tidak pernah memikirkannya secara mendalam. Tapi, andaikan sekarang kau lenyap dari hadapanku, membayangkannya saja membuatku merasa kesepian. Hidari terlihat jijik setelah mendengarnya. Lalu Jura berkata lagi, maaf, lagi-lagi aku membuatmu merasa jijik ya? Hidari menjawab, ya, itu menjijikan. Jura berkata, ayolah, jangan sampai kau benar-benar menghilang dariku. Lalu Hidari berkata, itu menjijikan. Tapi anehnya, aku tidak merasa itu hal yang buruk. Setelah mendengar respon dari Hidari itu, Jura sempat terdiam. Tapi tidak lama kemudian, dia tersenyum sambil berkata, benarkah? Saat itu ternyata Eida menguping obrolan menjijikan dari Jura dan Hidari itu. Eida langsung berkata, apa-apaan mereka ini? Setelah itu beralih ke Konoha, tepatnya ke salah satu toko kacamata. Sarada baru saja keluar dari toko kacamata itu. Sarada berkata, terima kasih banyak. Saat itu Sarada baru saja mengganti kacamatanya karena penglihatan dia semakin memburuk. Tapi berkat kacamata barunya, dia pun bisa melihat jelas kembali. Sarada berkata, baiklah, untuk saat ini aku sudah bisa melihat dengan jelas. Lalu setelah mengatakan itu, ada sebuah kunai tertancap di tanah di hadapannya. Dan di kunai itu ada simbol pusaran yang tidak lain adalah simbol Uzumaki. Sarada terkejut melihat itu. Dia berkata di dalam hatinya, simbol Uzumaki? Setelah itu Sarada menoleh ke atas langit dan di sana ternyata ada Boruto yang langsung menunjuk ke satu arah saat Sarada melihatnya. Tidak lama setelah itu, Boruto terbang ke arah yang dia tunjuk tadi dan dia meminta Sarada untuk mengikutinya. Sarada yang tidak bisa terbang terpaksa harus berlari mengikuti Boruto dari bawah. Setelah itu beralih ke Inojin yang sedang berbicara dengan Koji melalui katak di lehernya. Inojin berkata, setiap saat? Koji menjawab, ya, setiap saat. Inojin berkata lagi, saat kau mengatakan setiap saat, maksudmu saat aku tertidur juga? Bahkan saat aku mandi? Atau saat aku mengejan di toilet? Koji berkata, ya, kalau diperlukan, aku akan memanggilmu melalui anak buah katak, supaya kau bisa menggunakan Shindenshin dan Shindenjin sesegera mungkin. Kau harus siaga setiap saat, itulah misimu. Inojin yang mendengarnya langsung berkata, tidak mungkin. Kemudian beralih ke Kawaki yang baru saja tiba di kantor Amado. Saat itu dia langsung disambut oleh katak Amado. Melalui kataknya itu Amado berkata, akhirnya datang juga. Kebetulan pekerjaanku sudah hampir selesai. Kawaki pun langsung masuk ke ruangan Amado. Di sana dia melewati tabung yang berisi tubuh sintetis Akebi. Sementara Amado sendiri sedang duduk di depan komputernya. Dia berkata, tunggu sebentar lagi, aku hampir selesai. Saat itu Kawaki pun melihat beberapa katak berkeliaran di ruangan Amado. Kawaki langsung berkata,
katak sebanyak ini mau kau apakan? Amado berkata, untuk dasarnya aku menggunakan model yang sama dengan yang digunakan Kashin Koji. Lalu aku modifikasi lagi supaya sesuai dengan apa yang kubutuhkan. Seperti yang kau ketahui, katak-katak ini adalah alat ilmiah ninja dan bukan makhluk hidup. Kau juga bisa menyusutkan ukurannya menggunakan Sukuna Hikona. Aku bisa mengendalikannya sesuai keinginanku. Mereka cukup imut kan? Setelah mendengarnya, Kawaki sama sekali tidak peduli dengan kata-kata itu. Dia berkata, langsung saja masuk ke topik utamanya. Kau memanggilku ke sini bukan untuk memamerkan mainan kebanggaanmu itu kan? Setelah itu ada satu katak yang melompat ke leher Kawaki. Amado berkata, tentu saja. Pertama-tama lihatlah ini. Saat itu, Amado meminta Kawaki melihat layar komputernya yang menampilkan sebuah data statistik. Amado berkata, ini sistem yang mengontrol kemampuan tempurmu. Dan ini layar konfirmasinya. Parametermu saat ini adalah saat ini kau berfokus pada mode ofensif dengan serangan 85% dan pertahanan 15%. Mendengar itu, Kawaki terlihat kesal. Dia berkata, 85%? Dasar kau pengecut sialan. Masih ada 15% yang terbuang percuma. Aku sudah bilang untuk menaruh semuanya di serangan sampai 100% kan? Amado berkata, jangan sok tahu kau bocah sialan. Bisa-bisanya kau mengatakan seperti itu setelah mengalami overheat yang memalukan di saat-saat penting. Justru karena ada 15% ini kau masih hidup dan bisa berdiri di sana. Kau harus tahu itu. Kawaki hanya terdiam mendengarnya. Lalu Amado berkata lagi, dengar Kawaki, jangan salah paham. Tidak ada gunanya aku menyalahkanmu. Dan bukan itu yang mau kubicarakan. Justru sebaliknya, biar aku kabulkan sesuai yang kau mau. Biar aku kabulkan sesuai yang kau mau. Setelah itu terjadi sesuatu pada katak yang ada di leher Kawaki. Katak itu seperti melakukan sesuatu padanya. Dan tepat setelah itu, parameter Kawaki di layar komputer tiba-tiba berubah. Kini parameter Kawaki menjadi 100% dalam penyerangan. Dan pertahanan benar-benar 0%. Kawaki pun keheranan. Dia berkata di dalam hatinya, angkanya. Lalu Amado berkata, ini bukan sekedar tampilan di layar. Saat ini, aku benar-benar sedang mengubah parameter tempurmu. Katak yang ada di lehermu itu adalah sistem yang membuatku bisa mengatur parametermu dalam sekejap dari jarak jauh atas kemampuanku sendiri. Kawaki terkejut mendengarnya. Dia berkata, apa kau bilang? Lalu Amado berkata lagi, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan bertahanmu kuatur menjadi 100%. Maka seandainya kau menerima serangan mendadak dari belakang pun, seharusnya kau hampir tidak mungkin mati. Sebaliknya saat bertarung, aku tinggal menukarnya menjadi kemampuan serangan 100%. Tentu saja prosesnya hanya sekejap. Kawaki berkata, cara curang seperti itu, apa mungkin dilakukan? Amado berkata, tidak mustahil bagiku. Yang penting katak itu selalu menempel denganmu. Hanya itu yang perlu kau perhatikan. Tentang kontrol kekuatan, serahkan saja padaku. Ya, intinya teknologi ini mirip dengan kontrol cakra yang biasa dilakukan oleh para shinobi. Sangat cocok untukmu yang rasionalis dan meremehkan latihan, bukan? Kawaki berkata, benar juga. Ini bukan ide yang buruk. Baguslah obrolan ini bisa cepat selesai. Setelah itu Amado berkata lagi, nah kalau kau menginginkan teknologi ini dan bekerja sama denganku, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Mendengar itu Kawaki langsung berkata, aku akan mengatakan ini lagi. Kalau kau ingin aku mengukirkan karma ke putrimu, aku menolak. Aku sudah bilang kan, janji itu akan kutepati setelah semua Shinju kutangani. Amado berkata, aku sudah tahu itu. Aku tidak bermaksud mengungkit tentang itu. Aku butuh bantuanmu untuk hal lain yang kubutuhkan secepatnya. Setelah itu beralih ke Sarada yang baru saja tiba di suatu tempat di luar Konoha. Sarada terlihat terengah-engah setelah berlari mengejar Boruto yang terbang ke satu pohon raksasa yang ada di sana. Sarada pun langsung menghampiri Boruto yang sudah duduk di pohon itu. Boruto berkata, maaf ya, rasanya susah untuk mengobrol dengan tenang kalau di pusat desa begitu. Sarada berkata, kau sih enak, bisa terbang dengan santai. Boruto berkata lagi, aku jadi lega, sepertinya matamu tetap bisa melihat dengan baik. Saat itu Sarada duduk di samping Boruto lalu berkata, ya untuk sementara ini, dibandingkan dengan mata kananmu, ini sih tidak ada apa-apanya. Boruto terlihat tidak senang membahas itu. Boruto terlihat tidak senang Sarada membahas itu. Dia langsung berkata, apa-apaan itu? Bukankah terlalu telat untuk membahas itu? Sarada berkata, itu karena aku belum meminta maaf dengan benar padamu. Pasti itu membuatmu repot kan? Boruto berkata, ya lumayan, tapi sejujurnya saat itu terlalu banyak hal yang terjadi sampai aku tidak sempat memikirkan mataku. Lalu Boruto menunjuk mata kanannya itu sambil tersenyum dan berkata, dan lagi, dari segi penampilan, ini malah membuatku lebih keren kan? Jadi terlihat seperti bukan orang biasa. Sarada pun tersenyum lalu berkata, dasar kau ini benar-benar bodoh. Setelah itu Boruto menceritakan maksud dan tujuan sebenarnya dia mengajak Sarada berbicara, yaitu mengenai Code. Setelah mendengarnya, Sarada berkata, Code sedang mengincarku? Boruto berkata, kemungkinannya seperti itu. Sepertinya dia berencana menyerahkanmu pada para Shinju untuk dijadikan sandera. Dengan kata lain, untuk memancingku. Saat kita bertarung dengan Mamushi, Code diam-diam meninggalkan Sumeato di berbagai sudut desa. Tidak mengherankan jika suatu saat dia akan muncul dari Sumeato itu.
Tidak ada cara selain menyuruh Kawaki untuk menyusutkannya menggunakan Sukuna Hikona miliknya. Tapi mencari semua Sumoyato itu sendiri pasti akan membuat repot seluruh pasukan keamanan. Belum lagi, ada risiko kebocoran informasi karena dia bisa menguping kita. Sarada berkata, seperti itu ya. Jadi kau mengajakku ke sini supaya kita bisa berbicara tanpa perlu khawatir didengar oleh Code. Boruto berkata, ya, tapi bukan itu saja. Setelah itu Boruto menyerahkan 2 pin penanda cakra kepada Sarada sambil berkata, aku ingin menyerahkan ini langsung kepadamu. Sarada melihat 2 pin itu dan dengan ekspresi terkejut dia berkata, ini? Setelah itu ekspresi Boruto tiba-tiba berubah menjadi serius. Lalu dia berkata, Sarada, aku memberitahumu rencana Code bukan hanya untuk mengingatkanmu supaya berhati-hati. Sarada terdiam mendengarnya. Lalu Boruto berkata lagi, Sarada, aku ingin kau membiarkan dia menangkapmu. Kemungkinan besar dia akan membawamu ke markas besar para Shinju. Kau tidak perlu khawatir. Dengan pin yang kuberikan padamu, aku bisa segera melesat ke tempatmu berada. Sarada berkata, strategi umpan ya? Boruto berkata, ya, ingatlah ini. Kemanapun dia membawamu pergi, begitu tiba di sana, kau harus segera melempar pin itu. Sarada langsung bertanya, kenapa? Boruto menjelaskan dengan berkata, supaya aku bisa dengan cepat dan akurat membaca cakra yang kutanamkan pada pin itu. Kalau seseorang sedang membawanya, lebih sulit bagiku untuk melacaknya. Setelah mendengar itu, Sarada berkata, begitu ya? Baiklah, lalu apa ada lagi Boruto? Boruto berkata, tentu saja, aku berharap ini semua berjalan lancar. Tapi ini adalah strategi yang berbahaya. Hal yang tidak terduga bisa saja terjadi. Tapi Sarada, setelah ini, apapun yang terjadi, jangan pernah membuang harapanmu. Sarada hanya terdiam setelah mendengar ucapan Boruto itu. Setelah itu beralih lagi ke markas Shinju. Jura berkata, Hidari, belakangan ini kau rajin sekali membaca buku. Dan entah kenapa, selalu buku itu saja. Apakah isinya semenarik itu? Hidari berkata, bukan membaca, aku hanya memandangi isinya. Jura pun jadi penasaran. Dia berkata, coba pinjamkan padaku. Setelah itu Jura membuka bukunya dan dia langsung terkejut. Jura berkata, kau, buku seperti ini sama sekali tidak ada informasi dalam teks. Halaman yang manapun hanya diisi foto kucing. Hidari berkata, makanya sudah kubilang kan, aku hanya memandanginya. Jura berkata lagi, kau ini benar-benar orang aneh ya? Kemudian Hidari bertanya, Jura, apa pendapatmu setelah melihat itu? Jura kembali melihat bukunya lalu berkata, sama sekali tidak ada, karena tidak ada satu huruf pun. Jadi tidak ada yang bisa kubacakan. Setelah itu Hidari tiba-tiba berkata, tidakkah kau merasa bahwa mereka itu imut? Jura terdiam mendengar itu. Lalu dia kembali melihat buku berisi foto-foto kucing itu sambil berkata, imut katamu? Setelah itu beralih lagi ke Konoha. Amado terlihat ada di luar dan sedang memanggil Inojin. Dia melambaikan tangannya sambil berkata, hei Inojin, di sini. Inojin pun langsung berlari ke arah Amado sambil berteriak, Amado-san. Ternyata Amado sengaja mencari Inojin karena dia ingin menitipkan gulungan memori kepada Inojin. Amado berkata, ini laporan data yang terkumpul dari pertarungan dengan Mamushi. Mungkin akan berguna untuk pertarungan berikutnya. Kalau bertemu dengannya, bisakah kau serahkan ini? Inojin berkata, kepada siapa? Maksudnya Boruto. Amado berkata, bukan, tapi orang yang membantunya itu. Serahkan kepada Kashin Koji. Kau sudah bertemu dengannya secara langsung kan? Inojin berkata, tapi meskipun kau ingin aku menyerahkan padanya, dia ada di tempat yang tidak biasa. Bukankah lebih baik kalau diserahkan pada Boruto? Amado berkata, kalau Koji pasti akan langsung mengerti seberapa pentingnya data ini. Tunjukkan saja padanya, dia pasti paham. Inojin pun akhirnya menerima gulungan memori itu, walaupun dia masih cukup kebingungan. Setelah itu Amado pergi meninggalkan Inojin. Inojin berkata, aneh sekali bisa melihat Amado-sang di luar seperti ini. Lalu dia berkata kepada Koji melalui katak di bahunya, perkembangan setelah ini bagaimana? Koji berkata, perkembangan setelah ini tidak terprediksi. Belum ada pembaruan dari Jippo. Walaupun ingin tahu, aku tidak bisa. Inojin berkata, kalau begitu apa yang akan kita lakukan pada gulungan memori ini? Koji berkata, untuk sementara akan kuambil dulu, tapi untuk berjaga-jaga, aku baru akan melihat isinya setelah ada pembaruan berikutnya. Inojin berkata, benar juga, kalau setelah tahu hasilnya, mau melakukan apapun juga jadi aman ya. Kemudian Inojin memberikan gulungan memori itu kepada katak di bahunya. Lalu di markas, Koji menggunakan jutsu Kuchiyose untuk mentransfer katak yang membawa gulungan memori itu. Dengan cepat gulungan itu pun sudah ada di markas bersama katak yang ada di bahu Inojin tadi. Setelah itu Koji mengambil gulungan memori itu. Lalu dia melihat-lihat gulungan memori itu. Tapi saat dia melihatnya dengan seksama, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Kemudian dia merasa ada sesuatu yang melesat cepat tak terlihat keluar dari gulungan kecil itu. Koji langsung melihat-lihat sekelilingnya. Dia pun mulai menjatuhkan gulungan memori itu ke tanah. Begitu
gulungan itu jatuh, dia merasa ada seseorang di belakangnya. Seketika Koji langsung menyerangnya menggunakan kunai, dan ternyata yang muncul di sana adalah Kawaki yang sebelumnya menyusutkan tubuhnya sendiri dan bersembunyi di gulungan memori itu. Koji terkejut. Dia berkata, "Kawaki?" Setelah itu Kawaki mengeluarkan katak Amado dan mengarahkannya ke Koji. Lalu melalui katak itu, Amado berkata, "Ini jalan buntu Kashin Koji." Setelah mendengar kalimat itu, Kashin Koji langsung tumbang karena yang Amado ucapkan ternyata adalah kode untuk menonaktifkannya. Kawaki menatap Koji yang tidak sadarkan diri sambil berkata kepada Amado, "Astaga, kau pun memasang perintah pematian darurat padanya ya?" Amado melalui katak yang kini ada di atas tubuh Koji berkata, "Aku akan mengirimnya ke lab dengan fungsi Kuchiyose. Kau juga sentuh kataknya, kecuali kau ingin ditinggal saja." Dengan kesal Kawaki berkata, "Dasar ilmuwan gila." Kashin Koji yang selama ini menjadi kepala dari semua misi Boruto akhirnya dinonaktifkan oleh Amado yang menciptakannya. Dan momen itu mengakhiri terjemahan resmi Boruto to Blue Vortex chapter 35. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Dengan tipu daya dan muslihat, Amado berhasil menculik Kashin Koji dengan menggunakan Kawaki. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.バイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に